Нифига себе. Hai, apa kabar? Sehat kan? Harus sehat lah, mantap. Di video kali ini, ENS Movie akan membahas sebuah film yang menceritakan sebuah virus yang mengancam dunia. Dan ini bukan virus biasa, karena virus ini menular lewat pandangan mata. Oke, tanpa banyak nyocot lagi, langsung saja ke ceritanya. Sebelum memasuki pembahasan, jangan lupa pencet tombol subscribe channel ENS Movie serta aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan alur video cerita yang seru lainnya. Film ini berjudul Bird Box yang dirilis pada tahun 2018 berdasarkan naskah novel karya Josh Malerman dengan judul yang sama dan diterbitkan pada tahun 2014. Serta disutradarai oleh Susanne Bier dan dibintangi Sandra Bullock sebagai Mallory. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah panorama alam dan sungai yang begitu indah. Dan film pun dimulai. Terlihat seorang perempuan yang bernama Mallory, kita panggil saja Lori, dan ada dua bocil, cewek dan cowok. Lori sedang menjelaskan kepada dua bocil itu sebuah rencana untuk menuju suatu tempat dengan mengikuti aliran sungai. Di dalam perjalanan mereka harus menutup mata dan jangan sampai membukanya karena itu akan membunuhmu. Terlihat Lori akan membawa seekor burung yang diletakkan di dalam box. Lalu mereka mulai berjalan. Terlihat Lori sedang mengikuti arah tali yang menuju ke sebuah perahu. Lori pun mulai mendayung. Scene pun berpindah ke 5 tahun yang lalu. Terlihat Lori sedang melukis. Lalu temannya yang bernama Jessica sepertinya habis berbelanja. Dan mereka berdua sedang mengandung. Terlihat saluran TV sedang memberitakan sebuah bunuh diri massal yang terjadi di Eropa dan Rusia. Dan belum tahu apa penyebabnya. Lalu Lori pergi ke dokter untuk mengecek kandungannya. Di sini Lori tidak mempunyai suami. Sesudahnya Lori mengecek kandungan, tiba-tiba ada yang aneh dengan orang itu. Terlihat sedang menjedok-jedokkan kepalanya ke kaca sampai mengeluarkan darah. Orang itu melihat ke arah Lori. Lalu Lori pun berlari ke mobil. Tiba-tiba semuanya menjadi kacau. Banyak mobil-mobil yang kecelakaan. Saat sedang berkendara, tiba-tiba mata Jessica berubah warna dan tingkah Jessica terlihat aneh. Lalu mobilnya menabrak mobil dan terbalik. Dan tiba-tiba lagi si Jessica bunuh diri, berdiri di depan sebuah mobil yang sedang melaju. Lori pun berlari dan terlihat bingung. Dia tertabrak-tabrak orang yang sedang panik. Lalu ada seseorang perempuan yang mencoba menolongnya. Saat sedang mendekati Lori, perempuan itu tiba-tiba terlihat aneh. Dia masuk ke dalam mobil yang sudah terbakar. Lalu ada lagi pria berkulit hitam yang menolongnya, memapah ke arah rumah. Pria itu bernama Tom. Mereka berteriak-teriak mengetuk pintu. Lalu orang yang punya rumah membukanya. Si botak itu adalah suami dari wanita yang sebelumnya mau menolong Lori. Dia terlihat agak marah. Lalu di dalam rumah terlihat ada beberapa orang yang sedang mengungsi. Mereka semua saling bercerita bahwa orang-orang dekat mereka melakukan bunuh diri tanpa tahu apa penyebabnya. Terlihat di TV memberitakan kekacauan di mana-mana dan semua perbatasan telah ditutup. Lalu berpindah lagi ke 5 tahun ke depan.
6 jam mereka mengikuti aliran sungai, mencoba menghubungi seseorang tapi belum ada respon. Balik lagi ke 5 tahun yang lalu. Terlihat saluran radio sedang memperingatkan, jangan sampai membuka mata saat di luar ruangan. Tiba-tiba di luar rumah ada seseorang yang meminta tolong. Si botak ini ngeyel untuk tidak membukanya. Lalu Lori mengarahkan bedelnya ke si botak. Lalu mereka semua menutup mata dan Tom pun membukakan pintunya. Ternyata wanita itu juga sedang mengandung dan suaminya sedang bekerja sebagai tentara pasukan angkatan udara. Orang yang punya rumah yang bisa kita panggil Greg menawarkan sesuatu pemikiran bahwa dia akan melihat seperti apa bentuk yang sedang meneror mereka. Greg akan melihat dari CCTV karena di sekitaran rumah ada CCTV-nya yang secara live. Bahwa ini hanya lewat monitor, jadi tidak akan menular. Lalu mereka semua terpaksa menyetujuinya, dan Greg pun mulai mempraktekkannya dengan tangannya yang diikat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu Greg melihat ada sesuatu yang bergerak, dan tiba-tiba matanya berubah. Lalu mereka semua mendengar sesuatu. Dan ternyata si Greg sudah tewas. Scene berpindah lagi ke 5 tahun ke depan. Mereka sudah 14 jam di sungai. Tiba-tiba Lori mendengar seseorang yang menyuruh mereka untuk membuka penutup mata karena di sini begitu indah. Lalu muncul seorang pria dari bawah perahu. Lori dipaksa untuk membuka penutup mata. Lalu Lori pun berhasil menusuknya. Dan kembali ke 5 tahun yang lalu. Kini mereka mulai kehabisan bahan makanan. Lalu pria ini yang bernama Charlie mengatakan bahwa ada Indomaret gak jauh dari sini, karena dia bekerja di sana. Lalu beberapa dari mereka akan pergi ke sana. Kaca mobil akan dilapisi kertas dan mereka akan melihat menggunakan GPS. Mereka pun mulai berangkat. Seperti ada sesuatu yang mencoba menyerang mereka. Lalu mereka sampai di lokasi. Mereka berjalan ke arah Indomaret dengan menutup mata. Lalu Charlie membukakan pintunya. Ini sudah terlihat seperti surga bagi mereka. Lalu mereka mulai mengambil makanan-makanan untuk dibawa ke rumah. Saat mereka lagi asik menikmati ciu, ada seseorang yang mengetuk pintu. Di balik pintu itu ternyata temannya Charlie. Tiba-tiba burung yang disangkar terlihat gelisah, seperti ada yang aneh sama temannya Charlie. Temannya Charlie seperti terlihat mau menyerang mereka dan mendorong-dorong pintu sekuat tenaga. Karena terlihat mereka tidak kuat lagi, Charlie pun masuk ke ruangan itu dengan mendorong temannya. Lalu di balik pintu keluar darah. Sepertinya Charlie sudah tewas. Singkat cerita, mereka kembali ke rumah dengan membawa makanan. Lalu Lori terlihat membawa 3 ekor burung. Saat Lori dan si botak sedang meminum ciu, tiba-tiba mereka mendengar suara orang menutup pintu. Ternyata 2 bucin itu membawa pergi mobilnya. Scene berpindah. Mereka sudah 24 jam berada di sungai. Lori masih berusaha mendayung-dayung perahu. Terlihat sudah kelelahan. Tiba-tiba kapal mereka menabrak sebuah truk yang parkir sembarangan. Lalu si cowok terjatuh ke air. Dan Lori berhasil menyelamatkannya. Tiba-tiba Lori mendengar sesuatu, langsung menepikan perahunya. Lori menyuruh 2 bocil itu untuk tidak meninggalkan perahunya. Lalu Lori pergi dan terlihat menggulung tali untuk tanda. Lori menuju ke sebuah tempat dan mencoba mencari makanan. Lalu ia mendengar sesuatu dan berusaha untuk lari. Lori mencoba membedil-bedilnya,
Si perempuan mendengar suara tembakan dan dia mencoba mencari Lori, lalu terseret ke belakang. Ternyata itu Lori yang sedang menarik talinya, dan Lori pun memarahinya karena Lori sangat khawatir. Lalu Lori melanjutkan perjalanannya. Berpindah ke 5 tahun yang lalu, sepertinya Lori dan Tom semakin dekat. Terlihat Olympia mendengar orang yang meminta tolong dari luar, lalu Olympia membukakannya. Nama pria itu Gary. Si botak tidak mempercayainya. Tiba-tiba dia dipukul dengan vas bunga dari belakang dan dimasukkan ke kamar. Olympia mengatakan kepada Lori bahwa dia harus berjanji untuk merawat anaknya apabila Olympia terjadi sesuatu. Lalu Lori mengiyakannya. Kembali ke 5 tahun ke depan, 38 jam berada di sungai. Kini mereka berada di wilayah arus jeram, dan Lori mencoba menjelaskan kepada 2 bocil itu. Dan balik lagi ke 5 tahun yang lalu, mereka sedang santai-santai dan mendengarkan sebuah lagu. Terlihat Olympia merasa kalau jabang bayinya mau keluar, dan tiba-tiba juga air ketuban Lori pecah. Gary terlihat tidak beres. Dia membuka semua jendela. Lalu Gary ingin melihat bayi mereka. Bayi Olympia cewek dan bayi Lori cowok. Tiba-tiba Gary menyobek kertas pelindung yang berada di jendela. Lalu Olympia melihat keluar. Seketika matanya berubah. Gary terus menyuruh mereka untuk melihat. Lalu Olympia loncat keluar dan tewas. Orang tua itu juga ikut-ikutan. Lalu si botak datang, bagaikan pahlawan yang kesiangan. Gary berhasil dibedil, tetapi belum mati. Lalu si botak ditusuk. Sepertinya Tom berhasil membunuhnya. Lalu Tom menghampiri Lori. Dan 5 tahun kemudian, terlihat anak Lori dan Olympia sudah tumbuh besar. Terlihat ada 2 mobil yang sepertinya mereka adalah orang yang seperti Gary. Mereka tidak menggunakan penutup mata, tetapi mereka tidak melakukan bunuh diri. Tom dan Lori sepertinya sudah menjadi suami dan istri yang tidak sah. Saat mereka sedang tidur, tiba-tiba ada suara walkie-talkie yang berbunyi. Dia bernama Rick. Rick mengatakan di sini aman. Kami dekat hilir sungai. Sepertinya Lori tidak mempercayainya. Rick berkata cara tercepat adalah lewat sungai, terus di air sampai menemukan arum jeram. Di sini banyak suara burung yang bisa kalian ikuti. Lalu walkie-talkie-nya mati. Pagi pun tiba. Lalu mereka berburu mencari makanan di setiap rumah. Mereka masuk ke salah satu rumah dan mencari stok bahan makanan. Lalu ada mobil datang. Mereka terlihat seperti orang biasa, tetapi tingkah mereka terasa aneh. Lalu mereka main bedel-bedelan. Dan Tom terkena tembak. Tom pun membuka penutup mata, lalu menghabisi mereka semua. Dan Tom menembak dirinya sendiri, karena dia sudah terinfeksi. Disitulah semua cerita Lori. Mengapa Lori dan kedua anaknya mengarungi sungai. Mereka sudah 42 jam di sungai. Mereka sudah sampai di titik arum jeram. Lori mengatakan untuk tetap menutup mata dan berpegangan dengan erat. Lalu kapal mereka terguling. Lori berusaha mencari mereka, dan ternyata si anak perempuan sudah di tepi duluan. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya menuju kicauan-kicauan burung. Tiba-tiba Lori terjatuh ke jurang. Lalu Lori kembali mencari anak-anaknya. Lalu mereka bertemu kembali. Saat sedang melanjutkan perjalanan, mereka dibisik-bisiki sesosok virus tersebut. Lalu mereka berlari dan menemukan lokasi tujuan. Ternyata ini adalah sekolah buat orang tunanetra. Mereka semua selamat. Lalu mereka melepaskan burungnya. Lori memberikan nama anak perempuan dengan nama Olympia dan anak cowok bernama Tom. Dan film pun selesai. Setelah Mimin cermati,
Virus itu seperti makhluk yang tak kasat mata. Setelah terinfeksi, mereka dibayang-bayangi masa lalu bunuh diri. Beda cerita dengan yang dialami Gary serta orang-orang yang telah memburu mereka tadi. Mereka terlihat seperti dikendalikan sesuatu makhluk untuk membunuh orang-orang yang belum terinfeksi. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Apabila ada kesalahan kata, editing, recording, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran teman-teman saya tunggu di kolom komentar, karena itu akan sangat membantu perkembangan channel ini. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.